Kitab Yeremia pasal yang ke-9. Saya akan baca 2 ayat 23 dan 24. Saya ulangi, Yeremia pasal 9 ayat 23 dan 24. Beginilah firman Yahweh, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Nah, ini yang Papa kita minta dari kita. Bermegah bukan karena uang kita, kedudukan anak-anak kita yang hebat, pengalaman kita yang luar biasa. Bukan bermegah karena mobil kita bagus, bukan bermegah karena ini itu, tidak. Karena ini, saya ulang lagi 24. Tetapi siapa yang mau bermegah? Kata bermegah dengan sombong itu beda. Apalagi kata pamer, beda lagi. Bermegah itu membanggakan sesuatu yang dia dapatkan, bukan karena dia sombong. Nah, bermegah yang apa yang Papa kita minta? Baiklah bermegah karena yang berikut. 1, bahwa ia atau kita yang mau bermegah dengan cara ini, bahwa ia atau kita memahami dan mengenal aku, mengenal Bapa di surga. Belum selesai. Bahwa akulah Yahweh yang menunjukkan kasih setia. 1, keadilan. 2, dan kebenaran. 3, di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Yahweh. Apa yang Papa kita suka? Cuma 3 hal ini. Menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Saudara, lihat Indonesia nggak pernah selesai masalahnya sampai hari ini. Masalahnya bukan negara kita nggak punya duitnya banyak. Masalahnya bukan A, B, C, tapi masalahnya adalah tidak ada keadilan dan kesetiaan dan kebenaran di negeri ini. Betul tidak? Kekacauan terjadi di mana-mana. Para pejabat tidak memberikan kesejahteraan buat rakyatnya. Nah, kita sebagai gereja harus bisa menyatakan itu. Panggilan Tuhan atas hidup kita sungguh luar biasa untuk menyelesaikan pekerjaannya itu. Saya akan mulai dengan kalimat ini supaya setiap kita itu tahu. Jangan saudara berpikir yang lain dulu sebelum selesai mendengar semuanya ini. Maafkan saya. Sampai hari ini saudara, 90% lebih pengajaran gereja dan khotbah-khotbah yang sering kita dengar, 90% lebih itu hanya kita yang berhak untuk diberkati, untuk ditolong, untuk menerima mujizat. Kita yang berhak untuk minta Tuhan buat sesuatu. Bahkan berapa kali saudara mendengar istilah dalam bahasa Inggris kata push, P-U-S-H, yang artinya betul-betul memaksa. Itu diterjemahkan prayer until something happen. Nah, saya paling menentang kata itu. Kalau kita bisa push Tuhan, memaksa Tuhan untuk menjawab yang kita perlukan. Ayo jujur, yang jadi Tuhan siapa akhirnya? Ngerti nggak pertanyaan? Siapa yang jadi Tuhan akhirnya, kita atau dia? Kalau dia harus menuruti yang kita inginkan dengan kata push tadi itu, pray until something happen. Berdoa dengan ngotot sampai terjadi sesuatu. Tunggu dulu. Siapa jadi Tuhan? Jangan lupa, saudara, ada satu ayat saya nggak usah baca, saudara catat aja. 1 Yohanes 5 ayat 14. Itu dijelaskan bahwa Dia mengabulkan doa kita yang sesuai dengan kehendak-Nya. Nah, kalau kita bagi ayat itu, maka konsep push tadi nggak akan terjadi. Bayangkan itu. Berapa banyak orang yang kecewa. Di Surabaya orangnya ada.
Dan kalau Rabu, Tante Evi, orang itu ada di sini setiap hari pondok gembala. Suaminya bunuh diri, saudara. Gara-gara dengar khotbah. Kalau kamu memberi, kamu diberkati. Rupanya dia salah mendengar atau memang yang khotbah memaksakan. Dia serahkan sertifikatnya ke gereja rumah satu-satunya, sudah. Di Surabaya yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Dengan harapan akan diberkati lebih lagi. Rumah dikasih, mereka jatuh miskin. 3 anaknya sampai hari ini tidak mau percaya Tuhan. Karena mereka berkata tuannya orang Kristen itu perampok. Apanya stres. Karena rumahnya tidak ada, kontrak rumah nggak bisa. Dia nggak tahan mendengar omelan anak-anaknya. Nggak punya apa-apa lagi. Dia bunuh diri. Orang Kristen. Karena dengar khotbah yang salah. Bayangkan khotbah-khotbah yang soal berkat itu. Maaf ya saudara. Jangan mau dibodohi oleh pendeta-pendeta yang ngomongnya cuma perpuluhan melulu. Serius saya berkata. Saya bersyukur kalau akhir-akhir ini banyak orang kaya pintar gak mau dibodohi pendeta. Tapi yang goblok juga masih banyak dalam gereja-gereja itu. Dipaksa jadi sapi perah buat si gembala. 4 hari yang lalu saya bertemu dengan seorang guru kujen, tahu ya? Apa itu harpa Chinese. Nah orang ini belum Kristen. Nah kebetulan waktu itu anak teman saya itu les dengan dia. Nah pas mamanya mau jemput, saya ketemu langsung dengan guru kujen ini. Lalu mamanya murid lesnya mengenalkan, ini loh pendeta. Oh pendeta, kok nggak enak betul saya lihat dia. Saya nggak ngerti kenapa. Kok dengar nama pendeta dia sengit betul. Saudara, dia nggak tahan, dia ngomong. Dia sebut satu nama pendeta, istrinya itu belajar kujen dengan dia. Seminggu 3 kali, bayarnya 500.000. Bayangkan, 500.000 sebulan, seminggu 3 kali, sebulan 500. Itu masih ditawar. Padahal mobilnya Audi 2 di rumah. Wih, enak ya jadi pendeta itu ya. Nggak bayar pajak, cocok duitnya banyak, rumahnya bagus, mobilnya mewah. Itu uang dari mana? Saudara, ini orang Buddha. Karena konsep yang salah tentang Tuhan. Jangan berharap kalau kita bisa memberi sesuatu, terus Tuhan harus beri kita sesuatu. Itu lebih baik ke Gunung Kawi dong. Nggak usah ke gereja kalau begitu. Setuju tidak saya bicara itu? Dengarkan rekan-rekan pendeta dan semua pengusaha. Kata perpuluhan, catat ya, kata perpuluhan itu cuma ditulis 30 kali di Alkitab. Ya, 30 kali ditulis di Alkitab. Bukan 30 ayat. Dengarkan itu. Yang cuma disebut 30 kali. Bukan 30 ayat. Saya heran, pendeta-pendeta bisa khotbah hampir tiap minggu. Bahan dari mana itu? Kalau bukan karena dia mata duitan. Yang lebih penting lagi, saudara dengarkan. Yang lebih penting lagi, dengarkan. Tuhan Yesus tidak pernah sekalipun memberikan perintah untuk kita memberi perpuluhan. Catat itu baik-baik. Paulus, penulis perjanjian baru yang terbesar. Dari 27 kitab perjanjian baru, 13 itu suratnya Paulus. Dari 13 suratnya Paulus, tidak ada satu pun yang menuliskan kita harus beri perpuluhan. Petrus menulis 2 kitab, 1 dan 2 Petrus. Yohanes menulis 5 kitab, 1 Injil, 3 surat, dan 1 Wahyu. Itu pun tidak ada satupun perintah tentang perpuluhan. Yakobus, Yudas menulis satu surat. Surat Yakobus dan surat Yudas. Itu pun tidak ada satupun perintah perpuluhan. Jadi saya mau katakan kepada saudara, tidak memberi perpuluhan pun tidak berdosa
Sebab apa kita nggak mata duitan? Cara itu baik-baik. Lo katakan amin, kenapa takut? Maka itu kalau sampai ada pendeta mengajarkan, kamu akan kena kutuk kalau nggak memberi. Itu jahat sekali. Oh, perusahaanmu hancur karena kamu nggak memberi perpuluhan. Nggak ada ayat. Dengar itu baik-baik, saudara. Maaf kalau ada pendeta-pendeta yang mendengar ini marah. Baca Alkitab baik-baik. Cuma 30 kali disebut, bukan 30 ayat. Tapi hidup kudus, taat, mengampuni, itu semua ditulis di Perjanjian Baru juga. Kenapa gereja tidak mengkhotbahkan ini? Karena itu jauh lebih penting daripada perpuluhan. Sudah waktunya gereja harus bertobat, kembali kepada kebenaran ini. Ingat, siapa yang masih ingat? Satu-satunya kelompok orang yang dikatakan Tuhan Yesus susah masuk surga itu siapa? Ayo, coba jawab. Nah, kenapa saudara ingin kaya? Kan itu susah masuk surga. Yesus tidak berkata pecina susah masuk surga, pembunuh susah masuk surga. Tidak. Dia berkata orang kaya yang susah masuk surga. Ayo, yang kaya-kaya itu yang pura-pura miskin ya dalam nama Yesus. Serius saya berkata ini, yang kaya jangan pura-pura miskin sekarang. Mengapa orang kaya susah masuk surga? Yang ngomong Tuhan Yesus. Maka itu kalau gereja khotbahnya bisa kaya, sukses, berhasil, mobilmu pasti ganti tiap tahun, saudara pasti melanggar firman Tuhan itu. Begini hukumnya, dengarkan baik. Kalau ada orang kaya, maaf ya Cik Yung, saya cuma ngomong, jangan Cik Yung mikir macam-macam. Kalau ada orang kaya suatu hari datang ke dokter karena salah seorang anggota keluarganya itu sakit. Bersama dengan itu ada orang miskin yang datang ke dokter yang sama dan keluarganya juga sakit. Ternyata vonis dokter sama. Dua orang ini yang kaya dan miskin sama, kanker stadium 4. Pertanyaannya begini, siapa di antara dua keluarga ini yang lebih berharap Tuhan? Yang miskin gak punya uang mau kemana? Tapi yang punya uang langsung Amerika. Kok perlu sewa pesawat sendiri? Apakah ke Amerika berdosa berobat? Tidak. Orang kaya itu akan dihargai sama oleh Bapa di surga dengan si miskin. Kalau dia menemukan ada orang sakit kanker yang sama, dia bawa ke Amerika juga bersama dia. Ayo amin atau aman? Angel, nggak bisa kok angel. Nah itu ketahuan toh, nah ada jawab angel. Ini yang menyebabkan Yesus berkata orang kaya susah masuk surga. Kalau orang itu pelit, saudara, ini perkara serius. Nah, bagaimana supaya si kaya tidak ke neraka? Ya udah, nggak usah ke Amerika, tunggu aja di Indonesia. Sama si miskin berharap juga kepada Tuhan. Angel itu. Susah, nggak ada duitnya. Setelah nanti saya akan tunjukkan kata keadilan ini. Banyak orang Kristen tidak ada. Kita harus tahu 3 hal penting yang Papa kita cari. Menyatakan 24 lagi ya, Yesaya 29, bahwa akulah Yahweh yang menunjukkan 1 kasih setia, 2 keadilan, dan 3 kebenaran di bumi. Saudara, ini anugerah Tuhan yang luar biasa. Keadilan. Kalau kita nyatakan keadilan, itu pasti Tuhan. Karena yang adil itu cuma Tuhan. Amin. Tahun 2003 kami suami istri tidak menyadari, waktu itu kami baru kenal. Ada seorang janda di Jakarta, anaknya 3. Ternyata dia itu sering ngikuti saya kalau khotbah di mana. Selama 2003, akhir-akhir 2003 dia memberanikan diri datang. Dia tanya gini,
Bapak dan Ibu nih kalau di Jakarta, selama Jakarta tinggal di mana? Saya bilang ya tergantung yang ngundang. Oh ya? Terus bisa nggak kapan gitu di Jakarta Bapak Ibu lihat rumah kami di daerah Greenfield? Maksudnya saya tanya, kami itu ada ruangan kamar kosong, boleh tinggal di situ. Wah, kami pikir ya baik. Terus ngomong sama istri saya, kapan gitu kira-kira. Akhirnya awal 2004 sudah kami baru sempat melihat. Dia minta kami tinggal di rumah mereka sejak 2004 sampai hari ini. Dia punya pavilion di sebelah kanan rumah. Itu bekas kantor anaknya yang pertama, tapi sudah pindah. Itu pun diberikan kepada kami untuk anak-anak kami yang sekolah di Jakarta tinggal sampai hari ini, dan tidak mau dibayar sama sekali. Memang kami mikir kalau toh kontak Jakarta ngapain tuh jarang ke sana juga. Dan kamar itu khusus buat kami, barang-barang kami taruh di sana sampai hari ini 2004. Nah, sebagai rasa keadilan saya suka menampung orang di rumah kami. Yang terakhir, tanggal 8 Oktober yang lalu, di Nabire ada kebakaran, saudara. Trafo PLN itu meledak. Lalu 8 rumah terbakar habis jam 1 malam. Nah, salah satu dari 8 keluarga itu kami kenal. Ini orang Papua. Kebingungan, tidak bisa bawa barang apa-apa. Surat-surat semuanya, handphone apa, cuma lari keluar rumah dengan baju tidur. Paginya saya dengar kabar itu. Nah, rumah kami ada 1 kamar kosong. Anak mereka cuma 2. Saya bilang kepada, kami gak di Nabire waktu itu. Saya bilang kepada anggota tim, suruh mereka tinggal di rumah. Wakil saya tanya, sampai kapan? Ya terserah, sampai mereka bisa bangun rumah lagi. Usaha mereka itu mebel, habis semuanya. Pesanan orang saja habis semuanya. Kami punya lahan kosong di Nabire. Saya tawarkan juga, kalau kamu mau pakai untuk buka Michael, bukalah. Dan saya tidak kenakan sewa sama sekali. Karena kalau kami harus bayar rumah di Jakarta, bayangkan berapa kontrak setahun. Ini 7 tahun kami tinggal tanpa bayar. Saya nggak tahu di pikiran saudara muncul apa dengar firman ini. Yang pelit pasti nggak suka sekali. Yang egois juga nyesel kenapa datang hari ini. Tapi inilah kebenaran, saudara. Inilah kasih setia. Inilah keadilan yang kita harus buat. Seperti sebagian saudara tahu bagaimana cara hidup saya untuk nolong orang. Saya nggak tahu tadi Kojian dan Pak Budi lihat waktu turun ada anak pakai celana pendek di depan. Lihat, itu anak dari Tegal, saudara. Anak yang nggak tahu siapa bapaknya. Saya tadi marah loh, kamu tahu papa ada kebaktian, kamu datang pakai celana pendek begini bagaimana? Sesuruh dia pulang lagi. Saudara, sebagian besar saudara tahu bagaimana cara saya nolong orang. Lalu ada beberapa orang tanya begini, loh apakah kamu itu nggak takut kalau dibohongin? Kan seringkali begitu, bukan orang tanya. Ingat ya, kita masih dalam konsep 3 hal tadi. Kasih setia, keadilan dan kebenaran. Itu yang dicari oleh Bapak. Kalau ada orang tanya begitu kepada saya tanya balik. Nah, sekarang saya tanya kepada saudara semuanya. Jawab dengan jujur ya, tapi dalam hati aja supaya nggak dengar orang lain. Kalau orang tanya kepada saya, apakah Koden nggak takut dibohongin orang, ditipu orang? Sebelum saya jawab, saya akan tanya balik. Maaf ya, saya bilang, selama saudara hidup, baik saudara yang tanya itu termasuk saudara di sini hari ini, saya tanya ya, jujur dalam hati jawabnya. Selama saudara hidup, pernah nggak nipu Tuhan? Banyak kali. Oh, banyak kali, ada yang jujur. Puji Tuhan yang jujur. Betul nggak saudara? Ya sudah, kalau kita pernah nipu Tuhan, kalau nggak dikatakan sering nipu Tuhan, kenapa kita takut ditipu orang lain? Amin kan cepat.
Jadi ingat istilah dulu bahasa Belanda main apa kalau sama itu imbang. Draw itu bahasa Inggris, yang bahasa Belanda dulu. Ngerti itu? Ya sudah. Ayo kita nyatakan. Tapi kalau ada yang berkata gini, karena saya pernah, bukan jebak dalam arti negatif, positif. Oh, kalau saya nggak pernah nipu orang, dari emak engkong saya sampai papa mama saya itu mengajar kami hidup benar. Kalau ada orang utang nggak bayar, kami diajar nggak usah ditagih. Wih, baik juga kalau begitu. Jadi kami itu nggak ada salah, kami itu benar di hadapan Tuhan. Saya bacakan 1 Yohanes. Barang siapa berkata tidak pernah berdosa, berarti dia sedang nipu dirinya sendiri. Terus yang kedua, saya bilang kalau itu utangi saya dan saya nggak bayar, nggak berani dia. Nanti ilustrasi itu sudah. Jadi ini sudah mau habis bulan ke-10 tahun ini. Hampir 10 bulan tahun ini. Berapa banyak uang yang saudara keluarkan untuk memberkati orang lain? Kalau saya tanya balik, bukan kata itu. Dari 1 Januari yang lalu sampai kemarin, ini tanggal berapa nih? 18 Oktober. Ya, kemarin 18 toh. Ya, saya hitung kemarin aja. Ini kan belum habis harinya. Dari 1 Januari yang lalu sampai 18 Oktober kemarin. Pernahkah saudara hitung? Saudara makan untuk diri sendiri, belanja untuk keperluan diri sendiri, pengeluaran tiket untuk diri sendiri kemana saja. Pernah nggak saudara hitung? Istri saya jadi saksi dan anak-anak kami jadi saksi. Saya memegang Yeremia 9 ini dengan konsisten. Jadi kalau saya diajak orang makan, berarti kan dibayari bukan? Saya akan usahakan hari itu juga saya akan cari orang lapar yang gak bisa makan. Saya pasti akan ajak makan. Itu pasti, saudara. Saya kalau terima hadiah apa saja, maka itu saya ngomong apa adanya. Saya itu paling gak suka dikasih orang barang, apalagi yang mahal-mahal, saudara. Kenapa sebabnya? Ayo cepetan. Kenapa saya nggak suka dikasih orang barang? Cara mengembalikannya bukan jing. Masalahnya orangnya tanya, loh kok nggak kamu pakai? Itu saya paling nggak tahan pertanyaan itu. Nah, jadi kalau saya itu dikasih orang, contohnya berapa kali saya dapat jam tangan yang mahal-mahal, saudara. Saya tuh nolak, saudara, jangan dikasih, itu beban buat saya. Tangan saya cuma 2. Masa mau pakai 2 jam, kan gila. Jadi kalau saya dapat 1, yang 1 pasti saya keluarkan. Nah ini kan repot kalau ditanya lagi, mana jammu itu? Termasuk sepatu, baju, ini paling repot. Tapi puji Tuhan karena saya jarang dikasih orang baju, karena batik semua bukan. Jadi saya nggak pernah punya barang sampai numpuk, tidak pernah. Selalu keluar. Dapat berapa, keluar berapa. Karena itulah keadilan. Itu keadilan. Saudara, dalam hidup ini biarlah kita sadar. Maaf ya, jangan marah saya ngomong. Ada banyak orang mampu beli sesuatu dalam hidupnya, tapi ngarap-ngarap P3I terus. Harapannya selalu nunggu dikasih orang. Padahal itu bisa beli. Ayo amin atau aman? Betul atau tidak? Nah ya, bertobat itu. Bisa beli sendiri, jangan nunggu dikasih orang. Beli sendiri. Kok jadi sepi ya? Kenapa ini kira-kira? Sekarang ini yang gak pernah dikhotbahkan oleh gereja. Gereja selalu khotbah, minta pasti diberi.
minta kamu, pasti diberkati. Cari. Saya cuma cerita ya saudara, itu karena anugerah Tuhan. Tanggal 3 Oktober yang lalu itu hari Senin, oleh kemurahan Tuhan, tahun ini saya bisa beli 9 rumah saudara. Dan bukan semua kami tinggali. Dan lebih hebat lagi, nggak ada satupun atas nama saya. Sampai notarisnya itu heran. Oh, Pak Pendeta lagi. Dia pasti begitu. Jadi kalau urusan notaris itu pasti cuma urusan beli rumah. Dan dia tahu, saya yang bayar tapi bukan atas nama saya. Saya selalu ingin nolong banyak orang supaya mereka punya rumah dalam hidup ini. Saya nggak cerita yang tahun-tahun lalu seberapa banyak. Dan mereka tidak sewa rumah itu. Tinggal gratis. Karena ayat ini. Jadi kami itu diberkati Tuhan luar biasa, saudara. Kalau saudara mau meniru hidup ini, saudara akan jadi orang yang hebat. Bukan cuma rumah. Keadilan, kasih setia, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kau sukai. Saya tidak berhenti untuk terus menyekolahkan orang. Tidak. Tadi pagi kami berangkat ke airport agak panjang waktunya untuk tunggu karena saya takut macet. Waktu saya masuk ke toilet, ada satu anak, ternyata dia orang Sunda. Termenung wajahnya. Akhirnya saya lihat di papan di dadanya namanya Yudi P. Saya panggil dia Yudi. Yud, kenapa kamu sedih? Kebetulan nggak terlalu ramai jadi dia nggak lagi kerja. Dia senyum saja. Coba kamu cerita, ini Islam. Coba kamu cerita, kenapa kamu sedih? Dia bingung. Saya tanya begitu. Akhirnya saya kenalkan, saya pendeta. Di hati saya ada sesuatu. Kamu sedih. Akhirnya wajahnya berubah. Dia bilang, saya tanya gini, apa cita-citamu? Saya pengen jadi guru. Wah, bagus. Saya punya banyak sekolah dan saya perlu guru banyak. Oke, kamu ingin jadi guru apa? Saya pengen guru matematika. Wah, bagus, itu kami perlu itu. Terus saya bilang, saya nggak tanya dulu siapa dia, bagaimana, tidak. Tapi saya percaya Tuhan yang nyuruh. Saya langsung minta nomor teleponnya. Jam 4 tadi dia selesai kerja, saya SMS dia. Saya sampaikan sesuatu yang buat dia kaget, saudara. Lalu, saya bilang tadi waktu di Jakarta, Yud, tahun depan kamu cari sekolah, saya akan biayai kamu sampai lulus jadi guru matematika. Pas mau dipanggil boarding, saya ketemu dia lagi. Kamu mau kuliah di mana? Dia sudah pilih. Pak, dari dulu saya ingin di Universitas Pakuan, di Bogor. Tahun depan kamu daftar. Gak perlu akhir tahun ini kamu cari informasi. Dia bilang, betul Pak, betul. Kan kamu sudah punya nomor telepon saya. Kejar saya. Baru kenal, saudara. Saya nggak pusing dengan itu. Minggu yang kedua, tanggal berapa saya lupa itu, saya itu mau ke pernikahan anak teman. Teman baik. Ya, itu Bu Eri tahu pada tahu. Pak Anwartunya, mantu si Revin. Okay. Jadi saya harus datang. Sudah siap ganti, datang Pak Polisi namanya Pak Madi. Akhirnya batal nggak jadi pernikahan. Sebab Pak Polisi ini tanya banyak. Nah, salah satunya gini. Saya datang itu pertama kali dia ke rumah kami. Saya cuma mau ngecek apa betul Pak Pendeta punya anak Bugis, ya, dari Makassar yang jual kerja di pasar Kalibobo. Oh iya. Dia bingung loh, Pak dia kan Islam, Bapak kan Kristen. Maksudnya? Jadi gini, orang ini lagi urusan bisnis dengan Pak Polisi. Nah, Pak Polisi ini bilang minta jaminan. Nah sekarang apa jaminan saya untuk saya memberi sesuatu yang kamu perlu? Bapak saya, dia bilang gitu. Siapa? Pak Pendeta Daniel. Hei, jangan ngawur kamu, saya kenal dia. Dia Kristen, kamu Islam, bagaimana kamu anaknya? Dia nggak percaya, saudara. Akhirnya minggu itu dia sudah janjian dengan saya untuk datang ke rumah. Nah, karena ceritanya panjang, sehingga dia nggak pulang, ngomong terus. Jadi Pak Pendeta itu begitunya. Saya itu kalau nolong orang
itu asal orang. Saya nggak peduli warna kulitnya atau agamanya. Dia heran, saudara. Nah, ngomong-ngomong begitu, saya lupa nyambungnya di mana. Dia itu ternyata dari dulu punya cita-cita ingin ke Israel. Ada orang Hindu. Nah, kebetulan nanti 13 November kami diajak untuk ke Israel. Terus saya kontakkan dengan yang ngurusin tour itu. Tadi siang dalam perjalanan dari rumah ke Bandara Jakarta, ini pimpinan tour telepon bahwa Pak Made jadi ikut bersama istrinya. Oh iya, Hindu, saudara. Karena dia ingin tahu bagaimana cara hidup saya. Buat dia itu hal yang aneh. Bayangkan, kapan Yesus akan dicari orang lewat hidup kita kalau saudara pelit? Amin kan, cepat supaya bertobat yang pelit itu. Betul? Saya ulangi lagi. Kapan Yesus akan dicari orang dalam hidup kita kalau kita pelit? Ini yang gereja kurang mengajarkan. Nah, karena kurang mengajar jadi kurang ajar. Betul? Karena kita hanya minta Tuhan memberkati kita. Maaf, saudara pasti sering dengar pendeta-pendeta bersaksi. Oh, saudara, saya baru diberkati apartemen. Harusnya kalau mereka saudara tahu dia sudah punya rumah, jadi diberkati lagi. Harusnya dia cerita untuk siapa. Satu kali saya pernah dengar, oh itu untuk mertua saya. Saya tanya, lu mertuamu berapa? Karena saya tahu dia mertua sudah punya rumah lagi. Oh, saya diberkati cincin berlian, saudara. Saya diberkati lagi mobil. Tapi kesaksian itu hanya berhenti hanya untuk dirinya sendiri. Tidak pernah keluar untuk orang lain. Ini waktunya gereja bertobat. Jangan merampok surga hanya untuk kepentingan diri sendiri saja. Katakan amin. Jangan merampok surga untuk kepentingan diri sendiri. Kapan kita jadi berkat? Doktor terakhir yang saat ini, yang baru saya luluskan doktornya S3, itu anak Dayak Kenyah, namanya Iwan Bambang, dari sebuah kampung Longpujungan di Kalimantan Timur. Dia baru dilantik dokter tanggal 27 September yang lalu, baru berapa minggu ini. Dia adalah dokter pertama untuk kampung itu, Dayak, dan bangga sekali. Seperti saudara tahu, kami nggak punya anak kandung. Jadi apa yang Tuhan berikan kepada kami bagi pada orang lain yang mau hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan, saya sudah meluluskan 39 master. Yang saya sekolahkan nggak cuma di Indonesia, salah satu yang dari luar negeri dari sini sekolahnya. Nanti 28 Oktober ini saya harus bayar sekian ribu dolar untuk seorang anak dari Bandung yang dia benci kepada papanya, ada di Brisbane. Saya nyekolahkan orang cukup banyak supaya itu tadi keadilan dan kasih setia itu dirasakan oleh banyak orang di dunia ini. Jadi siap untuk menyatakan itu. Jangan bermegah untuk apa saja. Bermegah karena yang demikian kata Bapa di surga. Bermegah bukan untuk diri sendiri, bukan. Bermegah supaya Yesus dikenal oleh banyak orang dalam hidup ini. Amin. Siap untuk itu? Oke, saya lanjutkan. Bagaimana saya punya sikap hidup seperti itu? Efesus pasal 3. Efesus pasal 3. Jadi seharusnya orang yang datang ke kebaktian, saudara, itu bukan cuma dengar kesaksian yang hebat-hebat untuk dirinya sendiri, tapi kita harus berani menyatakan bagaimana kita hebat untuk orang lain. Kok enggak amin? Saya ulangi, bagaimana kita bisa hebat untuk orang lain supaya kita betul menjadi berkat. Ayat 17 saya mulai. Efesus 3 ayat 17. Sehingga oleh apa kita? Ayo cepat jawab. Oleh apa kita? Iman kita. Siapa? Kristus itu bagaimana? Diam di mana kita? Di hati kita. Stop.
Oleh iman kita, Kristus itu harus bisa diam di hati kita. Saya tanya kepada saudara, kalau ada orang kemasukan virus cacar, maka yang keluar apa? Ya sakit cacar. Orang kena virus demam berdarah, pasti tahu bercak-bercak merah. Orang kena virus tipes masuk ke dalam orang itu, maka dia begini, panas tinggi dan sebagainya. Orang kena virus liver, terganggu. Mengerti contoh itu? Nah, kalau saya katakan dalam tanda kutip, Kristus itu sebagai virus istilahnya, maka kalau Kristus itu diam di dalam hati kita, harusnya dia kelihatan tidak? Jawab, kelihatan tidak? Kelihatan. Kena virus flu yang ringan aja panas kok kita. Kelihatan. Nah, ini masalahnya. Selama kita hidup jadi Kristen, Kristus itu kelihatan tidak? Dalam hati jawabnya. Nah, pertanyaannya, kalau Kristus harus kelihatan, yang ngelihat siapa? Nah, itu dia baru betul. Kita kena virus tipes, kita juga merasakan, tapi orang juga melihat. Nah, pertanyaannya lagi, sampai hari ini Kristus itu sudah kelihatan orang atau belum lewat hidup kita? Nangkap nggak maksudnya? Oleh imanmu, Kristus itu harus tinggal. Saya cerita lagi dikit. Tadi kami turun, dijemput oleh satu keluarga. Malam ini kami diinapkan di Somerset yang punya apartemen. Saya itu kagum pada Roh Kudus. Itu bukan porter, apa ya, pegawai hotel yang ngangkat barang kami langsung masukkan kamar. Roh Kudus jamah, saudara. Dia heran. Dia berkata, kan Bapak nggak pernah ketemu saya. Iya, saya juga nggak tahu kamu. Roh Kudus bilang suatu, saya sempatkan punya waktu sebentar. Nggak sampai 5 menit karena dia masih kerja. Dan saya janji malam ini saya lanjutkan lewat telepon. Saya langsung minta nomor telepon. Cuman jamah dia, sudah. Dia heran. Dia tanya lagi, Bapak sudah berapa kali nginep sini? Saya ini 3 kali. Tapi Bapak kan nggak pernah saya ngelayani ya. Saya bilang, yaudah ini jam kerjamu, nanti malam saya telepon kamu. Kalau ada virus yang jahat saja di dalam diri seorang manusia, dia ngelain aja takut ketularan. Harusnya kalau ada virus Kristus dalam diri kita, orang lain harus ketularan lewat kita. Nah, masalahnya, kenapa kita percaya Yesus tapi kok nggak nular-nular? Nih, masalahnya belum oleh imanmu, iman yang benar. Yudas ayat 20, yang belum pernah baca silakan baca atau boleh dibuka dulu. Yudas itu nggak ada pasalnya, itu ayat 20. Saudara perhatikan permintaan Bapa di surga. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar apa? Jangan berhenti. Nggak cuma iman, imanmu yang paling suci. Dengar. Kalau kasih, kekudusan, ketaatan itu nggak ada paling, karena cuma satu level. Kalau bilang kudus ya kudus, jangan bilang setengah kudus, ya nggak kudus dong. Jangan cuma kurang 1/4 kudus, salah juga. Taat juga begitu, setengah taat, 1/4 taat, nggak bisa taat itu taat. Tapi aneh untuk iman, mengapa Alkitab menuliskan imanmu yang paling suci? Nah, kalau ada firman imanmu paling suci, berarti ada iman yang terus jauh, jangan tidak dulu. Itu ya, satu-satu lah. Iman yang suci dulu. Paling suci, lalu suci, setengah suci, 1/4 suci, baru tidak suci. Ngerti nggak ukuran? Terserah, saudara mau bagi hitungan kayak apa terserah. Nah, kira-kira apa iman yang tidak suci? Langsung saja ke situ. Kalau setengah 1/4 terlalu panjang nanti ngomong. Apa itu iman tidak suci? Iman tidak suci adalah iman kepada Yesus yang untuk minta berkat buat diri sendiri saja. Itu sangat tidak suci. Amin kan cepat supaya kita bertobat.
Kenapa begitu? Nanti kita akan lihat contoh-contohnya. Karena iman kita kepada Yesus tidak boleh berhenti hanya sampai diri kita saja. Tapi iman itu harus berlanjut ke orang lain. Nah, kok nggak amin lagi dulu Mas kan? Amin kan? Ya, iman itu tidak boleh berhenti hanya untuk diri saya, istri, anak-anak. Tidak, harus berlanjut ke orang lain. Maka itu iman yang paling suci. Saya menemukan contoh paling gampang, nanti di rumah baca Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Catatnya, iman dari orang kafir jenderal Romawi. Saya nggak ada namanya di Lukas 7. Yang siapanya sakit? Ayo, siapanya sakit? Hambanya, budaknya. Sakitnya kayak apa? Masih cepetan, sakitnya kayak apa? Sakit keras, hampir mati. Dicarikan Yesus. Maaf, saya cuma ngomong, jangan tersinggung. Berapa banyak majikan-majikan Kristen, bahkan pendeta yang punya pembantu, kalau dikatakan sakit keras hampir mati, itu paling tidak liver, hepatitis C yang sudah kronis, atau sakit apa yang berbahaya, ya mau mati. Berapa banyak majikan Kristen, maksud pendeta Kristen berkata, Bo, atau Bi, atau Yem, atau sama nggak tahu. Ini gaji 3 bulan. Ngomongnya halus sekali. Pulang ya, saya doakan kamu. Itu nggak begitu isi hatinya. Kalau mati jangan di sini, ngerepoti, mati di sana saja. Ngerti? Ilustrasi itu sudah. Tapi perwira ini orang Roma, bukan orang Yahudi, memperjuangkan harus sembuh, jadikan Yesus. Saya menemukan iman yang paling suci dalam hidup orang yang tidak percaya Yesus itu di Lukas 7 itu. Maka itu dengar majikan Kristen, sekristen apapun saudara, maaf ya, mau marah-marah lah saya hadapi nanti. Kalau beras yang saudara makan masih saudara bedakan dengan beras yang membantu makan, awas dalam nama Yesus. Lauk yang saudara makan, awas kamu bedakan dengan yang mereka makan. Mentang-mentang mereka pembantu kita seenaknya. Kejam betul itu saudara. Bertobat orang Kristen, di mana kasih kita? Banyak orang Kristen imannya tidak suci. Saya lanjut karena waktunya cepat sekali. Kembali ke Efesus 3 ayat 17. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam apa? Loh, saya dalam apa? Baca 17 Efesus 3. Dalam kasih. Saudara sekarang sudah sering tahu dengar pertanian dengan hidroponik, ya, pertanian dengan cara air mengalir macam-macam itu. Nah, jadi setiap pohon itu hidup dengan tanah di mana dia ditanam. Betul tidak? Nah, kalau tanah hidup kita yang ditanam itu tanahnya apa namanya? Ayat 17. Ayo gak usah ragu-ragu. Tanahnya apa? Kasih. Kalau kita ditanam di tanah kasih, maka itu ada kata ditanam, berakar, dan berdasar. Berarti kita hidup karena apa? Karena kasih. Kalau kita hidup karena kasih, maka buahnya dari tanah itu bukan? Nah, ini pertanyaannya. Selama kita jadi Kristen, kenapa masih sedikit sekali orang Kristen yang bisa menyatakan keadilan dan kebenaran tadi itu? Karena salah tanam hidupnya, bukan di tanah kasih itu. Pokoknya begini intinya di ayat ini. Selama saudara aktif berdoa, khotbah, pelayanan dan macam-macam, tapi masih pelit, catat itu baik-baik. Saudara salah, saudara ditanam di tanah yang salah. Kalau kita oleh imanmu, Kristus itu diam di dalam hatimu. Ini bicara, kalau kita bicara biji, intinya, betul? Semua bibit atau benih itu kan tergantung intinya, tahu ya inti di dalam itu. Sama jagungnya sama, mangganya sama, tapi kalau intinya salah, dia akan tumbuh yang salah, nggak sebaik yang intinya betul. Nah, kalau inti biji hidup kita adalah Kristus yang oleh iman kita di dalam dia diam di dalam kita dan kita berakar di dalam tanah kasih. Kira-kira pohonnya jadi apa itu?
Ayo pokoknya jadi apa? Dahsyat, saudara. Karena intinya adalah Yesus yang di dalam sini. Maka itu mau ngomong apa saja, buktikan kasih itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Yudi tadi kaget, P-nya saya tanya apa Yud Prasetya. Dia bingung, saya baru kenal nyekolakan dia. Karena cita-cita ingin jadi guru. Ayat 18 dengan cepat. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan siapa? Segala orang kudus dapat apa? Memahami. Lihat ini tingkat yang paling rendah. Memahami. Apa kata lain memahami? Cepat. Mengerti. Betul ya. Mengerti apa? Memahami apa? Betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, betapa dalamnya. Siapa? Kasih Kristus. Berapa banyak kita berdoa hanya untuk berkat, pertolongan, kesembuhan. Tuhan anakku, Tuhan menantuku, cucuku, saya semua, anjingku ini mau Tuhan jangan sampai mati Tuhan dalam nama Yesus. Enggak salah doakan anjing, tapi ada yang lebih penting didoakan supaya kita bisa memahami kasih yang sulit dipahami itu tadi. Berapa banyak pendeta mendoakan jemaatnya supaya jemaat bisa memahami kasih yang begitu sulit dimengerti. Betapa panjang, lebar, tinggi dalamnya. Ini yang luar biasa. Belum selesai ayat 19. Saya kaget. Masih ada kata doa, walaupun nggak ditulis. Dan aku juga berdoa supaya kita dapat apa? Baca 15, dapat apa? Mengenal kasih itu. Saya bingung. Kok bisa setelah memahami belum cukup, naik lagi? Yang tengah, mengenal kasih itu. Sekalipun kasih itu bagaimana? Melampaui segala pengetahuan. Saya tanya begini kepada saudara. Mana lebih dalam memahami atau mengenali? Coba jawab, mana yang lebih dalam nanti memahami atau mengenali? Jelas mengenali. Nah, untuk bisa mengenali kasih itu pun harus didoakan, saudara. Karena kasih itu sulit dimengerti. Kalau cinta banyak di mana-mana ada, nggak perlu didoakan itu. Karena cinta itu bicara tentang seks, kasih itu nggak bicara tentang seks. Saudara, yang ketiga itu membuat saya bertobat. Dia berkata begini, dan aku berdoa. Ayo baca sama-sama, 1, 2, 3. Supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Tuhan itu sendiri. Keluarkan 3 kata kerja ini. Memahami, mengenal, dan dipenuhi. Saya minta begini. Nanti setelah saya selesai uraikan semua ini, saya minta masing-masing kita jujur pada diri sendiri. Saudara sampai di level mana dari 3 yang Tuhan inginkan ini? Setelah itu jujur, pendeta-pendeta sampai di level mana? Saya berani berkata ini karena kebenaran ini. Saya nggak ngerti, saya bilang, Papa saya tuh nggak ngerti. Apa dipenuhi? Memahami, mengenali, oke lah. Tapi kenapa harus dipenuhi? Nggak cukup hanya memahami, nggak cukup hanya mengenali, dipenuhi, saudara. Wah, ini luar biasa. Saya bersyukur kepada Papa di surga. Dia tahu bahwa pikiran saya itu nggak nyampe yang tinggi-tinggi. Ya, kalau dibilang pendidikan saya jauh sekali, saya cuma lulusan SMA. Dia tahu saya nggak mengerti, tapi saya ingin tahu kenapa sampai dipenuhi. Kenapa nggak cukup mengenali saja kasih itu. Saudara, tiba-tiba Papa memberi saya ilustrasi yang sangat mengagetkan saya dan sangat mudah dimengerti. Begini, Daniel dia bilang, apa bedanya orang menyelam dan orang tenggelam? Ayo, siapa bisa jawab? Apa bedanya orang menyelam dan orang tenggelam? Kalau tenggelam tidak bisa bernafas terus. Kalau menyelam, ya bisa karena pakai oksigen. Apalagi? Bukan itu. Kalau tenggelam terpaksa, kalau menyelam tidak. Oke. Semuanya betul. Dah pintar-pintar saudara begitu.
Tapi saya beri pertanyaan begini. Posisi orang itu dan posisi air itu. Kalau Tuhan mengibaratkan saya waktu saya belajar ini pertama kali, ini awal 80-an saudara, saya diajari ini oleh Roh Kudus. Maka itu kenapa cara hidup saya cukup berbeda dengan banyak pendeta yang saudara kenal. Karena tiap kali saya dapat pewahyuan firman, saya hidupi firman itu. Begini, yang Bapak ingin kita kenal bedanya menyelam dan tenggelam adalah posisi air dan posisi kita itu di mana. Kalau menyelam, airnya di mana, kitanya di mana. Kalau tenggelam, airnya di mana, kitanya di mana. Karena airnya itu kasih. Karena dipenuhi, bukan? Kok lihat wajahnya bingung, ginilah. Kalau dipenuhi itu, berarti airnya di dalam kita. Kita pun di dalam air, namanya kelelep. Bahasa Jawa kelelep itu tenggelam. Orang yang menyelam hampir nggak pernah bisa tenggelam, sebab dia bisa menguasai air itu. Orang yang menyelam itu enjoy, menikmati. Saya suka diving, ya, lihat koral, warna-warni ikan bawah laut, cantik bukan? Nah, itu menyelam. Dia belum tenggelam, sebab air belum penuh di dalam dia. Maka kalau dia sudah capek, dia akan muncul lagi ke permukaan. 99,99 sekian persen pendeta dan orang Kristen baru menyelam di dalam kasih, menikmati kasih. Maka itu kalau pulang kebaktian, tadi luar biasa, hadirat Tuhan kuat, merinding, enak sekali, kan berenang itu. Bosan di gereja, harus pulang dong ke dunia dulu. Ini tunggu kebaktian berikut, ayo nyelam lagi di dalam kasih. Jadi kasih belum menguasai dia, dia menguasai kasih, karena dia bisa menikmati rasa menyelam itu tadi. Ngerti gak maksud ini? Kalau kita dipenuhi kasih itu, kita gak bisa berenang lagi. Kita harus tunduk takluk di bawah kuasa kasih. Maka itu kita nggak pelit, saudara. Nggak amin, pura-pura nggak dengar. Maka itu kita nggak pelit. Saya tanya beginilah pada saudara, daripada saudara nanti marah kepada saya. Setiap kali kita mendengar kata gula, muncul apa? Manis, semut, betul. Setiap kali kita mendengar kata garam, asin. Nah, saya tanya gini, kalau saudara mendengar kata kasih, yang muncul itu apa? Air, bukan dong? Kasih, yuk balik lagi kalau kasih. Kebaikan, hampir betul. Begitu kita mendengar kata kasih, yang muncul apa? Memberi. Siapa yang ngomong tadi memberi? Oh, bagus. Begitu mendengar kata kasih, yang keluar pasti memberi. Maka itu selama pendeta dan orang Kristen baru menyelam saja di dalam kasih itu, dia nggak pernah saksi untuk memberi. Dia cuma saksi, aku terima ini, aku dapat ini, aku bisa beli ini, aku bisa beli itu. Tapi orang lain nggak pernah dapat apa-apa. Kecipratan aja enggak. Betul tidak? Karena masih menyelam, belum tenggelam. Kalau tenggelam habis, saudara, nggak bisa apa-apa lagi. Mati. Bagian terakhir 2 Petrus 1 ayat yang kelima. Ayo kita betul-betul belajar kebenaran ini, saudara. 2 Petrus 1 ayat yang kelima. Roh Kudus, jangan biarkan seorang pun dari antara kami mendengar firman ini tanpa melakukannya. Dalam nama Yesus kami minta, kejar kami. Justru karena itu kamu apa? Harus dengan sungguh-sungguh. Ngapain? Berusaha. Ini kalimat yang salah. Di dalam tata bahasa, bahasa apa saja, 3 kata ini nggak boleh digabung. Sudah harus sungguh-sungguh berusaha. Itu artinya semuanya sama. Tapi Rasul Petrus ingin meyakinkan kepada gereja bahwa setelah
kita punya iman karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka iman yang kita punya tidak boleh stop sampai di iman itu saja, tapi harus berlanjut. Bukankah semua dimulai dengan iman? Betul tidak, Ustaz? Semua kan dengan iman, bukan? Tanpa iman bagaimana kita bisa kenal Bapa di surga? Kita nggak pernah lihat Dia. Bagaimana tanpa iman kita bisa percaya pada pengorbanan Tuhan Yesus? Kita nggak tahu Dia berkorban. Semuanya karena iman. Sama seperti saudara makan obat, makan di restoran, saudara beli barang-barang, saudara nggak perlu neliti ke pabriknya dulu baru makan. Goblok nggak kalau begitu? Itu kan karena iman. Tanpa kalau saudara ke restoran langsung masuk ke dapur dulu, periksa embernya, wajahnya, ini bersih atau tidak ini. Loh, perlu begitu tidak? Diusir keluar, saudara. Kalau saya punya restoran, kalau saya makan di sini, masak sendiri di rumah. Begitu kita duduk di restoran, itu iman. Apa yang disuguhkan saat kita pesan, kita harus percaya. Begitu kalau obat yang kita makan. Kalau kita mau makan obat, kita nggak perlu cek dulu ke pabriknya. Setelah cek dulu pabriknya, kita beli alat-alat laboratorium, kita periksa dulu betul nggak komposisinya, mati duluan. Ngerti nggak ilustrasinya itu? Makan saja kalau sudah beli, karena kita beriman. Nah, setelah iman kita, saya ulangi ayat 5, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada apa kita? Tambahnya apa? Harus berusaha sungguh-sungguh apa? Kebajikan. Ini step yang kedua. Step pertama pasti iman. Saya beri ilustrasi begini. Coba nilai kalimat ini. Saya Daniel Alexander berbuat kebajikan untuk saya dan keluarga saya. Ini kalimat salah atau benar? Salahnya di mana? Kata waktunya ini. Nah, kebajikan tidak perlu untuk diri sendiri. Kata kebajikan harus untuk orang lain, juga bukan untuk keluarga sendiri. Ingat itu. Mengapa gereja tidak pernah mengajarkan ini? Gereja terlalu egois dan merampok surga. Jangan takut, saudara. Yesus hebat, Dia berkuasa, Dia sanggup menolong. Betul. Tapi harus punya iman perwira Kapernaum. Bagaimana orang lain? Amin. Bagaimana orang lain? Justru karena itu kamu harus sungguh-sungguh berusaha menambahkan dari imanmu apa? Kebajikan. Yaitu untuk cepetan. Untuk orang lain. Baca terus. Setelah kita punya kebajikan, maka kamu harus sungguh-sungguh berusaha menambahkan apa? Pengetahuan. Pengetahuan apa? Firman untuk menolong orang lain. Selalu begitu, untuk menolong orang lain. Tambahkan hikmat, pengetahuan. Bagaimana cara menolong orang? Itu kita perlu belajar, saudara. Karena kalau kita nggak pernah belajar untuk menolong orang lain, celaka. Saya ingatkan, saudara. Siapa sering nonton salah satu program RCTI yang tiap Rabu sore, programnya minta tolong? Pernah nggak lihat ya? Kalau saudara belum pernah lihat, saudara belum Kristen. Belum serius, itu program. Sebab penemunya itu orang Kristen. Mantu dan mertua. Mantunya namanya Pak Eko, orang Ungaran, saya kenal baik. Mertuanya itu Pak Gitan Bunaan. Itu anaknya Om Tan Bunan, salah satu pendiri Yayasan Kristen Petra di Surabaya. Dulu rumahnya di daerah mau jalan apa itu? Sampai dia Om Bunan. Nah, anaknya itu namanya Gideon Tan Bunaan. Mantunya namanya Eko. Nah, mereka dua ini yang menemukan ide program minta tolong. Itu program paling bagus. Saya tanya kepada saudara yang pernah nonton program itu, yang sering nolong orang-orang yang jadi di alat itu orang kaya atau orang miskin? Nah, itu yang aneh, saudara. Saya itu kalau nonton program itu pasti menangis. Yang keren-keren bajunya, turun mobil, pakai motor, enggak nolong. Tapi pemulung nolong. Saya enggak ngerti. Di situ saya belajar, ternyata yang pelit itu orang kaya, bukan orang miskin ternyata. Ini saya pakai bahasa Surabaya, geraya ngono jipokmu. Nggak ada bahasa
Sunda itu. Ini ada orang Sunda. Gerai yang ono citokmu itu. Citok itu kok saya lihat di belakang ada colokan ini. Gerai yang ono itu. Saya nggak ngerti kenapa orang Surabaya punya kalimat kayak begitu. Ternyata yang pelit itu orang kaya. Maka itu pantas Yesus ngomong susah masuk surga kamu. Tambahkan pengetahuan untuk menolong orang. Setelah itu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan apa? Penguasaan diri. Kenapa harus ada penguasaan diri? Jawabannya begini. Makin kita berbuat baik, pasti Tuhan memberkati. Nah, itu sering lupa. Kalau sudah kaya, lupa. Maka itu harus ada penguasaan diri supaya tidak pelit dan egois. Maka itu kalau sudah ingin belajar memberi, jangan tunggu kaya dulu. Lali. Pasti lupa kalau tunggu kaya. Sekarang ini loh, mau nggak punya apa-apa, belajar memberi. Nggak ada yang ngamen. Maaf ya, saya rasa cuma cerita. Yang orang Surabaya pasti kenal saya. Saya bantuan sudah sekelas ini. Tapi sampai hari ini saya itu tidak pernah pengen beli mobil sendiri, itu nggak pernah pengen. Kenapa saya nggak suka beli mobil? Saya tetap akan naik angkot sampai saya dipanggil pulang terakhir. Maka itu satu kali saya pernah baca tulisan ilustrasi bagus sekali. Ini tentang orang-orang kaya yang sombong-sombong. Salah satunya bilang, apapun mobil yang kau sukai, mau semahal apa, semewah apa, merek apa, mau Alphard mau apa, nggak tahu saya merek mobil. Saya itu paling bodoh dengan merek mobil, saudara. Di Nabire kami itu ada 2 mobil diberi untuk pelayanan, satu Avanza, satu apa? Innova. Loh, saya itu sampai hari itu nggak pernah tahu yang Innova mana, Avanza mana. Tiap kali saya naik, tanyain yang mana. Terus ini goblok soal mobil, saya nggak pernah tahu, sir. Ketika anak kecil bilang itu Alphard Alphard apa Alphard saya nggak tahu. Nah, dengarkan, apapun mobil kesukaanmu, percayalah, mobil terakhir yang kau naiki pasti ambulan. Nggak mungkin ada orang mati naik becak, saudara, percaya. Pasti pakai ambulan. Nah itu dia. Jadi saya itu nggak pernah pengen punya mobil, sebab saya ingin